yang menjadi kunci bagi kehidupan pribadi kita. Nah, hidup dalam kebajikan, maka kebahagiaanlah akan didapatkan. Akan tetapi kalau hidup dalam ketidakbenaran, maka celaka dan malapetakanlah yang akan didapatkan. Maka dikatakan bahwa diri sendirilah yang menentukan jalan kehidupan sendiri. Nah, ini adalah acuan yang diberikan oleh Meng Tse. Berikut adalah Meng Tse dalam 2a pasal 4 ayat 6 memberikan suatu pedoman kepada umat Konghucu bahwa bahaya yang datang oleh ujian Tuhan dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Nah, ini agak mendalam. Mungkin bagi umat ini agak menjadi tanda tanya. Saya ulangi, bahaya yang datang oleh ujian Tuhan dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa ujian dari Tuhan dapat dihindari, tetapi ingat, tidak semata-mata sesuai kemauan kita sebagai manusia. Tidak semata-mata sesuai kemauan kita sebagai manusia. Akan tetapi umumnya hal ini disebabkan oleh hasil amal dan kebajikan seseorang baru dapat terhindar dari bahaya yang datang oleh ujian Tuhan. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah amal dan kebajikan, bukan kemauan kita. Sebagai contoh untuk kita memahami, lebih mudah memahami. Misalnya begini, ketika sebelum ada tsunami di Aceh, ada seseorang warga Aceh kebetulan ditugaskan oleh atasannya ke Jakarta. Maka ia akan terhindar dari kecelakaan atau maut. Karena semua kejadian bukan karena kemauan orang tersebut. Nah, oleh karena itu, hal ini umumnya disebabkan karena amal dan kebajikan orang tersebut dalam hidupnya. Otomatis ia akan terhindar dari maut. Nah, kalau bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Nah, contohnya tadi, seseorang sering mengkonsumsi narkotika, maka bahayanya tidak dapat dihindari. Ya kalau bukan cepat meninggal, ya masuk penjara. Nah, ini bahaya yang dibuat oleh diri sendiri. Dalam Sesu, kitab Chungyung, pasal 19 ayat 14, bunyinya adalah tidak melakukan yang tidak susila. Kita dapat membina diri dengan menyingkirkan kaum penghasut, menjauhi foya-foya. Saya ulangi, tidak melakukan yang tidak susila. Kita dapat membina diri dengan menyingkirkan kaum penghasut, menjauhi foya-foya. Dalam ayat yang baru disebutkan tadi bahwa orang melakukan hal-hal yang tidak susila tentu tidak dapat membina diri. Contohnya adalah bahwa orang-orang yang menyisap sabu-sabu misalnya dalam suatu kelompok. Nah, tentunya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, mereka berkumpul dan biasanya sudah tidak ada batas-batas kesusilaan. Karena apa? Di antara mereka sudah kurang sadar, ya kan? Jadi bebas mau apakan aja. Sama-sama tidak begitu menyadari tentang batas-batas etika dan sopan santun. Maka dikatakan bahwa hal ini jauh dari sikap bina diri. Nah, berikutnya, dengan
dengan menyingkirkan kaum penghasut, menjauhi foya-foya. Maksudnya adalah bahwa godaan untuk mengkonsumsi narkotika dari teman-teman yang sudah terjerumus dalam dunia obat terlarang sangat besar. Maka singkirkanlah kaum penggoda ini dengan meningkatkan iman, dan carilah lingkungan pergaulan yang lebih baik, serta jauhilah lingkungan berfoya-foya. Dalam Mengce, dalam kitab Mengce, dalam kitab Mengce 4a pasal 7, siapa yang mematuhi Tian akan terpelihara, yang melawan Tian akan binasa. Saya ulangi, siapa yang mematuhi Tuhan akan terpelihara, yang melawan Tuhan akan binasa. Ayat ini menunjukkan bahwa bagi siapa saja yang hidup dalam kebajikan, yang hidup dalam cinta kasih, berbakti kepada orang tua, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya, akan terpelihara. Maka dalam dasar ajaran agama Konghucu ada yang disebut dengan pate atau 8 kebajikan dan ucang atau 5 kebiasaan. Dan bagi siapa saja yang melawan Tian atau melawan Tuhan akan binasa. Maksudnya adalah bahwa resiko-resiko yang akan diterima di kemudian hari akan terwujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan perbuatannya. Tian yang Maha Esa menjelma rakyat, menjelmakan rakyat, memerintahkan agar yang mengerti dahulu menyadarkan yang belum mengerti, yang insaf lebih dahulu menyadarkan yang belum insaf. Aku adalah rakyat Tian yang Maha Esa yang sudah insaf lebih dahulu, maka kewajibankulah dengan jalan suci menyadarkan rakyat. Kalau bukan aku yang harus menyadarkan, siapa pula yang diwajibkan. Ini adalah isi dari Mengce 5a pasal 7 ayat 5. Nah, maksudnya adalah, maksud dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi orang yang mengerti lebih dahulu, baik itu bukan pemakai narkoba maupun pemakai narkoba yang telah sadar atau yang telah tobat atau yang telah insaf, diwajibkan menyadarkan yang belum mengerti, dan juga sadarkanlah orang-orang yang masih sedang menikmati obat terlarang ini agar mereka-mereka itu kembali dalam keadaan normal. Nah, ini sangat penting bahwa bagi kita dimanapun kita berada, apabila ada teman-teman kita atau saudara kita atau siapapun yang kita kenal, mari kita sama-sama bekerja menyadarkan mereka agar kembali pada keadaan normal kembali, karena ini membahayakan diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Demikian mimbar agama Konghucu hari ini saya akhiri sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Salam dalam kebajikan. Wei Te Tung Tian. Kenapa ikan ni mati? Tak tahu aku.
Apa yang terjadi? Air kita sudah tercemar. Ah, sudah tercemar.